Halo teman-teman Reflex, selamat datang kembali di channel kita yang selalu bikin hukum jadi seru dan mudah dipahami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang ada di sekitar kita setiap hari, hukum. Siap untuk tahu kenapa hukum itu penting banget dalam hidup bermasyarakat? Ayo kita mulai petualangannya. Hukum itu ibarat tulang punggung yang menyangga kehidupan kita bersama di masyarakat. Seperti kata pepatah Latin, ubi societas ibius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri. Bayangin kalau nggak ada aturan, pasti kacau. Makanya hukum hadir untuk menjaga segalanya tetap teratur dan harmonis. Kita punya dua kebutuhan besar dalam hidup. Fisik seperti makan, minum, dan tempat tinggal, serta eksistensial seperti pengakuan dan kasih sayang. Hukum berperan menjaga keduanya supaya kita bisa hidup aman sekaligus merasa berarti di tengah orang lain. Banyak yang mengira hukum cuma ada di masyarakat modern. Ternyata nggak gitu. Studi antropologi menunjukkan bahwa masyarakat primitif pun sudah punya hukum meski nggak tertulis. Misalnya, ada larangan mencuri atau membunuh dengan sanksi seperti pengucilan. Sederhana, tapi efektif. Jadi, hukum itu sudah jadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman dulu. Nggak cuma di masyarakat yang terorganisasi secara formal. Dari situ, kita bisa lihat bahwa hukum memang lahir dari kebutuhan alami kita untuk hidup bersama. Bukan cuma karena ada yang nyuruh dari atas. Lalu, apa bedanya hukum dengan kebiasaan? Kebiasaan itu seperti pola tingkah laku yang sering kita lakukan. Misalnya, cara kita salaman atau memberi hadiah. Biasa aja nggak mengikat. Tapi hukum, itu aturan yang bikin kita wajib patuh. Lengkap dengan sanksi seperti denda atau hukuman sosial kalau dilanggar. Tapi ada juga kebiasaan yang jadi hukum. Namanya hukum kebiasaan. Contohnya, di masyarakat primitif, pembagian hasil tangkapan ikan antara pemilik perahu dan penangkap ikan itu mengikat banget, karena semua setuju aturan itu penting. Antropolog seperti Malinowski bilang, hukum muncul dari kebutuhan kita untuk saling bekerja sama, kuat karena kita saling bergantung, bukan karena dipaksa. Hukum juga punya hubungan erat sama moral. Lon Fuller, seorang ahli hukum bilang, hukum itu cara etis untuk membentuk hubungan sosial yang bermakna. Nggak cuma soal prosedur kaku. Berbeda dengan positivisme hukum yang dipelopori John Austin dan Herbert Lionel Adolphus Hart, yang bilang hukum itu perintah penguasa plus sanksi. Fuller ngotot bahwa hukum lebih dari itu. Sanksi memang sering dianggap jantungnya hukum, tapi nggak selalu soal ancaman fisik. Dalam perjanjian bisnis misalnya, denda itu muncul dari kesepakatan bareng, bukan paksaan kasar. Jadi, hukum bisa jalan dengan cara yang lebih halus, asal sesuai dengan nilai yang kita anut bersama. Tapi hukum nggak bakal jalan kalau nggak nyanyi bareng moral masyarakat. Kalau hukum nggak sesuai dengan nilai yang kita pegang, orang bakal menolak, meski cuma dalam hati. Hukum juga sering berontak sama kekuasaan, yang cenderung memaksakan kehendak, meski ada yang nggak setuju. Hukum hadir menyeimbangkan kekuasaan, supaya nggak jadi tirani. Lihat sejarah aja, Revolusi Amerika menolak pajak tanpa perwakilan, lalu lahir hukum yang lebih adil. Revolusi Prancis ubah kekuasaan absolut jadi demokratis. Hukum harus ikut berubah seiring nilai masyarakat biar tetap relevan. Hukum itu sifatnya damai dan penuh kompromi, beda banget sama kekuasaan yang agresif. Dia bagi-bagi hak dan kewajiban secara adil supaya masyarakat gak pecah belah. Hukum juga berbeda dari norma lain seperti agama atau moral. Hukum mengatur aspek lahiriah dan sosial. Misalnya, perkawinan yang punya dampak buat keluarga. Agama lebih ke batin dan hubungan dengan Tuhan. Sedangkan moral soal budi pekerti dalam hati. Gak harus pakai iman. Hukum gak nyuruh kita jadi orang suci, tapi harus selaras sama moral masyarakat. Contohnya, larang perselingkuhan karena bikin keluarga rusak. Terus ada etika, yang mirip hukum tapi nggak tertulis, dengan sanksi sosial seperti dicela.
Kadang, etika ini nyelinap jadi hukum, kayak aturan kepatutan. Intinya, hukum itu alat survival kita sebagai makhluk sosial. Tanpa hukum, hidup bakal chaos. Gak ada yang ngatur hak milik atau nyelesain konflik. Dari zaman primitif, hukum udah ada buat ngatur hak milik dan warisan. Bukti bahwa hukum memang bagian dari DNA kehidupan bermasyarakat. Ronald Dworkin bilang, hukum juga soal keadilan. Dalam kasus susah, hukum harus pakai prinsip moral seperti fairness, nggak cuma prosedur mati. Hukum jaga kebutuhan fisik dan eksistensial kita, menyeimbangin kekuasaan, dan cerminkan nilai yang kita pegang. Tanpa hukum, kita nggak akan bertahan. Nah, teman-teman, sekarang kita tahu betapa pentingnya hukum dalam hidup kita. Hukum bukan cuma aturan mati, it's life. Ikut bernapas bareng masyarakat. Yuk hargai dan patuhi hukum biar hidup kita makin harmonis. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rafrik buat konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay curious ya.